Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan berbicara tentang the lost story atau kisah yang hilang. Dan kisah yang hilang yang akan kita dengar malam hari ini adalah satu kisah tentang baptisan di dalam Torah atau di dalam kitab suci yang disebut oleh orang Kristen dengan kitab perjanjian lama, saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita terlebih dahulu di dalam kitab Matius atau kitab Matius pasal ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Kitab Matius pasal ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17, di situ dikatakan, kemudian datanglah Yesua dari Galilea ke Yordan kepada Yohanan untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanan mencegah dia dengan berkata, seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku. Akan tetapi sambil menanggapi Yesua berkata kepadanya, turutilah sekarang, karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran. Maka dia atau Yohanan pun menurutinya. Dan sesudah dibaptis Yesua segera keluar dari air, dan tampaklah langit terbuka baginya, dan dia melihat ruah Elohim turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Dan perhatikanlah, suatu suara dari Syamayim yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang akan kita dengar pada malam hari ini? Ini berangkat dari satu pertanyaan yang ditanyakan kepada saya ketika beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk mengisi pelayanan firman di satu channel YouTube, saudara. Nah, pada waktu itu ketika sesi tanya jawab dibuka, ada orang yang bertanya kepada saya begini, Pak, apakah di perjanjian lama itu tidak ada baptisan? Dan apakah di perjanjian lama itu hanya ada mikweh? Waktu itu saya jawab orang ini dengan mengatakan ada baptisan. Di Torah atau yang orang Kristen sebut dengan perjanjian lama, di situ ada baptisan. Nah, tetapi pada waktu itu saudara, saya memang belum menunjukkan di mana ayatnya. Karena pada waktu itu ayatnya memang sedang saya pelajari dulu. Dan beberapa waktu yang lalu saudara, saya sempat mendiskusikan tentang ayat baptisan di dalam Torah atau perjanjian lama ini dengan Pak Lukas, saudara. Saya sempat diskusikan ayat tentang baptisan di dalam Torah ini dengan Pak Lukas. Dan setelah saya berdiskusi dengan Pak Lukas, kami sepakat untuk tidak a priori dulu dengan ayat ini. Karena apa, saudara? Karena ayat tentang baptisan di dalam Torah atau perjanjian lama ini tidak ditulis sama sekali di dalam kitab suci yang kita miliki sekarang ini. Ya, sekali lagi, ayat tentang baptisan di dalam Torah ini tidak ditulis sama sekali oleh kitab suci yang kita pegang selama ini, saudara, yang saudara dan saya punya. Dan kecenderungan orang Kristen biasanya apa? Kalau apa yang diajarkan pendeta itu tidak ditulis di dalam kitab suci yang selama ini mereka pegang, biasanya respon cepatnya orang Kristen itu akan ngomong apa, saudara? Wah, ini pengajaran sesat ini, karena tidak ada di dalam kitab suci. Jadi belum sudah ngomong apa, saudara? Sesat. Nah, padahal seperti kita ketahui, saudara,
banyak sekali kitab-kitab yang hilang, yang belum ketemu, dan yang sudah ketemu seperti kitab Yaser, kitab Henok, kitab Esdras, kitab Yobel, kitab Sohar, dan sebagainya. Kitab-kitab yang sempat hilang dan sudah ketemu ini, saya perhatikan belum semuanya dibaca oleh orang Kristen. Tapi anehnya saudara, saya perhatikan mereka yang belum membaca kitab-kitab yang hilang atau kitab-kitab yang sempat hilang yang sudah ditemukan ini, mereka belum membaca sepenuhnya, tapi belum sudah ngejudge atau menghakimi sesat duluan. Maka saya katakan wajar kalau iman kekristenan ngertinya ya cuman itu saja. Saya ngomong begini ini saudara, ini bukan kesimpulan saya pribadi. Tapi saya ngomong kekristenan itu tidak pernah berkembang. Ini saya simpulkan dari pengakuan orang-orang Kristen itu sendiri yang ngomong ke saya saudara. Mereka katakan apa? Kalau setelah saya mengenal akar Ibrani, mereka mengatakan mereka merasakan betul banyak yang berbeda dengan yang mereka dapatkan dari kekristenan mereka selama ini. Itu yang mereka katakan kepada saya. Maka di situ saya bisa menyimpulkan, kalau belum Kristen itu sudah gampang menghakimi, maka saya bisa pastikan orang Kristen atau kekristenan itu tidak akan pernah bertumbuh imannya. Tidak akan pernah berkembang imannya. Ngertinya paling ya cuman itu saja. Di situ orang-orang Kristen ini mengatakan kepada saya begini. Jujur Pak, saya baru tahu firman Tuhan ternyata sedalam ini. Saya ketahui ini Pak ya, saya tahu firman Tuhan sedalam ini. Ini jujur saya katakan setelah saya mengenal akar Ibrani yang baru saja saya kenal. Selama ini sebelum saya kenal akar Ibrani, saya ngertinya ya cuman itu saja Pak. Ini banyak orang Kristen yang mengatakan kepada saya seperti ini saudara. Maka kalau saudara ingat Sabat beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu, saya mengatakan apa? Sekarang ini kalau kita perhatikan, banyak sekali orang Kristen yang sudah tidak Kristen lagi. Sekarang banyak saudara. Orang Kristen yang sudah tidak Kristen lagi. Tapi orang Kristen yang apa? Masuk berbondong-bondong ke akar Ibrani. Dan begitu mereka masuk berbondong-bondong ke akar Ibrani, di situ mereka mengatakan kepada saya dengan rasa sukacita. Jujur saja Pak, sebelum saya masuk ke akar Ibrani, saya tidak pernah ngerti kalau firman Tuhan itu ternyata sedalam ini. Sebelum saya masuk ke akar Ibrani, saya ngertinya ya cuman begitu-begitu saja Pak. Kalau saya ibadah ya wis saya ibadah karena kewajiban, sampai di gereja saya memuji Tuhan, saya mendengarkan firman, saya persembahan, doa berkat saya pulang, sudah selesai begitu saja. Dan itu terus saya lakukan sebagai rutinitas, turun-temurun dari dulu sampai hari ini. Tapi saya bersyukur Pak, sekarang satu di antaranya melalui channel Bapak, saya mengenal kebenaran akar Ibrani dan itu begitu luar biasa. Inilah yang saya sebut dengan orang Kristen sekarang ini, wajahnya sudah tidak Kristen lagi saudara. Wajahnya sudah tidak Yunani lagi, tapi sudah banyak yang berwajah apa? Ibrani. Nah namun demikian saudara, saya katakan orang yang belum sudah ngomong sesat dulu, saya katakan ini wajar. Karena apa? Karena orang yang mengatakan sesat, patokannya itu cuman apa? Kitab suci yang dia pegang selama ini. Padahal seperti kita ketahui saudara, kitab suci yang selama ini orang Kristen pegang beratus tahun umurnya, ternyata kitab suci itu masih banyak salah terjemahannya.
Satu di antaranya, orang Kristen tidak kenal nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan orang Kristen tidak kenal siapa juru selamat yang turun ke dunia ini, yang bernama Yahweh dan Yesua. Nah ini karena apa saudara sebetulnya? Karena kitab sucinya salah terjemahannya. Nama Yahweh-nya bukannya ditulis Yahweh letter Lux, tapi justru diganti Tuhan dalam huruf besar semua. Saya tanya, memang bedanya apa? Tuhan yang ditulis huruf besar semua, Tuhan yang T-nya saja yang besar, dan Tuhan yang huruf kecil semua. Kalau saya ucapkan Tuhan, 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 kira-kira Ivan bisa enggak membedakan mana yang besar semua hurufnya, mana yang T-nya tok yang besar? Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Karena satu kata ketika diucapkan ya, bukan ditulis. Satu kata ketika diucapkan itu tidak bisa ditentukan di mana besar kecilnya huruf itu ditempatkan. Tidak bisa. Padahal ketika diucapkan kata Tuhan yang huruf besar semua, T-nya saja yang besar, atau Tuhan huruf besar kecil semua, itu tidak bisa dibedakan. Tidak ada yang bisa membedakan saudara-saudara sekalian. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia mengganti nama Tuhan pencipta langit dan bumi yang harusnya Yahweh, justru disalin dengan kata Tuhan huruf besar semua. Terus nama juru selamatnya yang harusnya Yesua jadi siapa? Jadi Yesus. Padahal juga nama itu tidak pernah bisa diterjemahkan. Nama kita mau dimanapun, ya seperti itulah nama kita. Yang membedakan itu hanya lafal pengucapannya yang sedikit berbeda. Ini yang pertama. Lalu kalau kita melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal ke-19 ayat yang ke-9 dari kitab terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat ini seringkali dipakai oleh orang-orang di luar iman percaya kita untuk mengolok-olok dan dipakai untuk menjatuhkan imannya orang Kristen. Di situ dikatakan di dalam kitab 1 Samuel 19 ayat 9 dari kitab LAI ditulis apa? Tetapi roh yang jahat yang daripada Tuhan hinggap atas Saul dan seterusnya. Nah, orang Kristennya ditanya, kamu ngapain nyembah Tuhan yang jahat? Di mana-mana Tuhan itu baik. Tapi ngapain kamu nyembah Tuhanmu yang jahat kamu sembah-sembah? Loh, kok kamu bisa mengatakan begitu? Lah coba kamu lihat Alkitabmu sendiri. Coba kamu buka 1 Samuel 19 ayat 9. Coba kamu baca. Begitu dibuka, dibaca, orang Kristennya kelakep, tidak bisa jawab saudara. Karena memang ayatnya ditulis seperti itu. Tetapi roh yang jahat yang daripada Tuhan hinggap atas Saul. Nah ini kan berarti dengan kata lain sedang ngomong rohnya Tuhan itu baik atau jahat? Jahat. Apalagi Tuhannya itu ditulis pakai huruf besar semua. Lah kalau LAI membedakan Tuhan huruf besar semua itu arahnya kepada Bapak Yahweh, ini kan berarti kurang ajar saudara. Sedang ngomongi Bapak Yahweh itu baik atau jahat berarti? Jahat. Ayat ini salah. Yang benar terjemahnya bukan roh yang jahat yang daripada Tuhan. Tapi yang benar roh Yahweh menjadi sedih atas Saul. Pertanyaannya kenapa kok Bapak Yahweh itu jadi sedih sama Saul? Karena pada waktu itu saudara, Saul itu ceritanya sedang punya masalah sama Daud atau Daud. Nah cuman ketika Saul itu punya masalah sama Daud, waktu itu Bapak Yahweh mendeteksi Saul itu mau menyelesaikan bukan dengan cara seorang raja, bukan dengan cara yang terhormat, bukan dengan cara yang elegan. Tapi Saul mau menyelesaikan masalahnya dengan Daud pakai apa? Pakai tombak. Dengan kata lain, Saul itu mau bunuh Daud saudara.
Nah begitu Bapak Yahweh mendeteksi sikapnya atau caranya Saul yang tidak baik ini, yang tidak benar ini, rohnya Bapak Yahweh itu jadi sedih gitu loh saudara. Paham saudara ya? Rohnya Bapak Yahweh itu sedih. Seperti seolah-olah Bapak Yahweh itu sedang ngomong begini, aduh Saul, kamu itu kan orang yang tak urapi, tak pilih jadi raja, sekalipun kamu bukan pilihanku. Kamu dipilih jadi raja itu karena desaan bangsa Israel yang minta raja. Karena orang-orang Israel waktu itu muak dengan anak-anaknya Samuel yang jadi hakim, jadi pengacara, tapi apa? Mereka juga jadi maklar kasus, mereka terima suap ini itu. Sehingga orang-orang Israel pada waktu itu muak dengan anak-anaknya Samuel. Maka pada waktu itu orang-orang Israel ini mendesak Bapak Yahweh untuk dikasih raja. Sebetulnya orang-orang Israel itu tahu raja mereka itu ya Bapak Yahweh. Kalaupun ada petinggi atau pejabat di tengah-tengah orang Israel, itu kedudukannya bukan sebagai raja, hanya sebagai hakim yang akan mengadili perkara-perkaranya orang-orang Israel. Tapi karena mereka terus mendesak Bapak Yahweh minta dikasih raja, akhirnya dicarikan raja, ketemunya Saul. Nah, cuman begitu Saul punya masalah sama Daud, Saul ternyata tidak menyelesaikan dengan cara seorang raja yang elegan, yang duduk bersama empat mata bicara baik-baik. Tapi justru Saul diselesaikan pakai apa? Pakai tombak. Saul mau bunuh si Daud. Nah di situ rohnya Bapak Yahweh itu menjadi sedih kepada Saul. Bukan roh jahat yang daripada Tuhan. Ini terjemahan yang ngawur, yang keliru. Tapi roh Yahweh itu menjadi sedih. Kamu itu orang yang aku urapi Saul. Tapi kenapa pada saat kamu punya masalah, kamu tidak menyelesaikan dengan cara yang terhormat? Kalau kamu menyelesaikan dengan cara ini kan ini mempermalukan aku, gitu loh. Dengan kata lain Bapak Yahweh sedang ngomong seperti itu. Dan kalau kita perhatikan lagi saudara, masih banyak kesalahan penterjemahan lainnya seperti yang ada di bawah ini saudara-saudara sekalian. Ya ini memang tidak bisa dibaca ya. Tetapi kalau ini kelihatan jelas tulisannya, ini adalah daftar kesalahan penterjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Segini banyaknya saudara. Tapi malam ini saya tidak akan membahas soal kesalahan penterjemahan ini. Karena malam ini kita akan kembali ke poin firman Tuhan tentang kisah yang hilang di dalam kitab suci. Dan malam ini saudara, saya juga akan mengajak untuk kita tidak a priori dulu. Kita jangan berprasangka buruk dulu sebelum menyelidiki kebenaran ayat-ayat yang tidak ditulis atau tidak tertulis di dalam kitab suci yang kita miliki sekarang ini. Ya jangan sikap kita seperti orang Kristen di luaran sana yang belum membaca ayat-ayatnya, belum membaca kitab-kitab yang hilang yang sudah ditemukan kembali, tapi belum sudah ngomong sesat. Nah sikap kita jangan seperti itu saudara. Malam ini saya ingin mengajak saudara, jangan kita a priori dulu, kita jangan skeptis dulu. Jangan meragukan dulu dan juga jangan kita berprasangka buruk dulu dengan ayat-ayat yang tidak tertulis atau tidak ditulis di dalam kitab suci yang selama ini kita miliki. Yaitu satu ayat tentang baptisan di dalam Torah atau di dalam Perjanjian Lama. Nah di sini saudara, saya akan mengangkat satu pertanyaan yang barangkali selama ini pertanyaan ini juga terngiang-ngiang di pikiran kita. Mungkin ada di antara kita yang pernah berpikir, kalau Yesua disebut sebagai penggenap nubuatan Torah, kalau Yesua dibaptis, berarti di Torah seharusnya ada dong orang yang dibaptis juga. Nah mungkin barangkali saudara, selama ini kita juga pernah memikirkan pertanyaan ini. Kita berpikir,
Kalau Yesua itu dikatakan atau disebut sebagai penggenap nubuatan Torah, berarti seharusnya di Torah itu juga ada dong orang yang dibaptis juga sama seperti Yesua. Karena Yesua kan penggenap nubuatan Torah. Paham saudara dengan pertanyaan ini? Halo? Paham ya? Barangkali ada di antara kita yang bertanya, nek Yesua itu penggenap nubuatan Torah, nah ini berarti di Torah itu seharusnya ada dong orang yang juga dibaptis sama seperti Yesua. Karena kalau di Torah tidak ada orang yang dibaptis, berarti Yesua itu bohong. Kalau disebut sebagai penggenap nubuatan Torah, berarti Yesua bohong. Berarti kalau di dalam Torah atau perjanjian lama tidak ada, berarti ketika Yesua mengatakan aku datang bukan untuk membatalkan Torah tapi menggenapi, berarti apa yang dikatakan Yesua ini bohong. Nah, tapi pertanyaannya saudara, siapa yang dibaptis di dalam Torah? Karena kalau kita melihat kitab suci yang kita pegang selama ini, kita tidak pernah menemukan tentang baptisan di dalam Torah. Kalau saudara tidak percaya, Torah itu kan seringkali disebut orang Kristen dengan apa? Perjanjian lama. Kalau saudara tidak percaya, saudara buka handphone suci saudara, terus saudara contreng yang perjanjian lama, saudara ketik di search di kolom pencarian, saudara tulis baptis. Nanti saudara tidak akan menemukan tentang baptisan di Torah atau perjanjian lama. Karena memang di kitab suci yang kita pegang selama ini tidak pernah dibahas atau dicatat tentang baptisan. Dan tidak dicatatnya tentang baptisan di dalam Torah ini sempat kemudian dipertanyakan oleh satu kelompok orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka tidak menerima Yesua sebagai Tuhan, maka apapun yang dilakukan Yesua, apapun yang diucapkan Yesua itu juga tidak diterima. Termasuk satu di antaranya soal apa? Baptisan. Ketika Yesua dibaptis, bukannya orang Yahudi itu percaya dan ikut dibaptis seperti Yesua, tapi justru ngomong apa? Kami tidak menerima baptisan karena di dalam Torah itu tidak ada baptisan. Pertanyaannya sekarang, benarkah seperti itu? Kalau saudara cek di dalam handphone suci saudara, saudara search kata baptis, saudara cari di situ tidak akan pernah ketemu tentang baptisan. Kalau mikweh atau pembasuhan memang ada. Ya, kalau mikweh atau pembasuhan memang ada. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan lihat dulu saudara, apa bedanya tevilah atau baptisan dengan mikweh pembasuhan. Mikweh atau pembasuhan lebih kepada pentahiran diri. Bisa pentahiran diri karena dosa yang dilakukan sehari-hari, bisa pentahiran diri sebelum melangsungkan perkawinan, pentahiran setelah selesai haid atau menstruasi, pentahiran sebelum masuk dalam perayaan Yom Kippur, pentahiran sebelum orang-orang Yahudi masuk dalam acara perayaan seperti bar mitzvah, ulang tahun, kelulusan, atau pentahiran untuk menandakan bahwa orang itu akan mulai beraktivitas lagi setelah dia sembuh dari sakitnya, atau sebagai tanda setelah dia bisa lepas dari satu trauma atau kehilangan sesuatu. Nah, nantinya saudara, orang yang akan melakukan mikweh atau pembasuhan, orang itu tidak akan langsung turun ke kolam pembasuhan. Tapi sebelumnya dia akan mandi dulu sampai bersih. Dia akan mandi dulu, tapi bukan di sini, ya. Dia akan mandi dulu di kamar mandi biasa. Kalau kamar mandinya ada showernya, ya dia akan mandi di bawah shower. Dia mandi, dia sabunan dulu sampai bersih. Setelah bersih, masih
dalam keadaan telanjang bulat setelah mandi, orang itu akan masuk ke satu kolam khusus seperti ini untuk membasuh tubuhnya. Dan tujuan pembasuhannya itu seperti yang bisa kita lihat di depan ini. Baik itu dibasuh untuk pentahiran sebelum melangsungkan perkawinan, dia membasuh dirinya karena hari itu dia baru saja melakukan dosa, dia membasuh tubuhnya karena dia hari itu selesai menstruasi, dia membasuh tubuhnya sebelum dia masuk dalam perayaan Yom Kippur, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat caranya, memang caranya itu mirip saudara dengan baptisan. Karena sama-sama masuk kemana? Ke dalam air. Jadi kalau kita lihat caranya memang seolah-olah antara tefilah dan mikweh itu mirip, hampir sama. Karena sama-sama masuk ke dalam air. Cuman bedanya kalau mikweh atau pembasuhan itu tidak ada orang yang membantu membasuh orang tersebut, tapi dia akan lakukan sendiri. Dia akan mandi sendiri, tidak dimandikan. Lalu setelah selesai mandi masih dalam keadaan telanjang bulat, dia akan berjalan ke kolam pembasuhan seperti ini. Dia akan masuk ke kolam itu sendiri, dia akan benamkan tubuhnya, dia akan basuh tubuhnya sambil dia berdoa. Bisa berdoanya minta pengampunan, bisa berdoanya untuk anaknya, bisa berdoanya minta damai sejahtera, atau untuk keperluan apapun. Ya, jadi bedanya mikweh dengan baptisan. Kalau mikweh itu tidak ada orang yang membantu membasuh orang tersebut, tapi self service dilakukan oleh dirinya sendiri. Sedangkan kalau tefilah atau baptisan, ada orang yang membaptis. Dan selain sebagai tanda pertobatan dan penempatan atau pemasangan meterai kepemilikan, baptisan adalah untuk pentahiran diri dari dosa asal seperti yang disiratkan di dalam kitab Romiim atau kitab Roma pasal ke-6 ayat yang ke-4. Nah, ini bedanya antara baptisan dengan mikweh. Kalau mikweh itu pentahiran diri untuk dosa sehari-hari, bisa saya katakan seperti itu. Kalau mikweh itu untuk pentahiran diri untuk dosa sehari-hari, dosa yang dilakukan sehari-hari. Tapi kalau baptisan itu pentahiran untuk dosa asal. Itu bedanya antara mikweh dan baptisan. Di dalam kitab Romiim atau kitab Roma pasal 6 ayat yang keempat, saudara. Ketika kita dibaptis, di situ kita diberitahu bahwa saat kita dibaptis, saat itu kita dikatakan sedang dikubur manusia lama kita melalui baptisan. Dan manusia lama kita yang dikubur, inilah yang disebut dengan pentahiran dari dosa asal. Kalau kita melihat di dalam kitab Romiim 6 ayat 4, di situ jelas bahwa ketika kita dibaptis, manusia lama kita itu sebetulnya sedang dikubur melalui baptisan. Nah, manusia lama kita yang dikubur melalui baptisan inilah yang disebut dengan pentahiran dari dosa asal. Karena semua dosa yang pernah kita lakukan sebelum kita bertobat, dan begitu kita bertobat, kita menerima Bapa Yahweh dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau hidup sungguh-sungguh, kita mau hidup benar, maka saat itu begitu kita ditenggelamkan dalam baptisan dan kita muncul dari air, saat itu mengandung satu arti yang sangat dalam. Manusia lama kita itu sedang dikubur melalui baptisan, dan begitu kita muncul dari air, kita muncul sebagai ciptaan yang baru. Artinya segala sesuatu, masalah, dosa yang pernah kita lakukan dulu, itu sudah ada di dasar kolam renang, saudara. Sudah ada di dasar sungai atau di dasar bak yang dipakai untuk baptis. Begitu kita keluar dari air, kita itu sudah tidak sama dengan kita yang dulu.
Dan inilah yang disebut dengan pentahiran dosa asal. Tidak hanya pentahiran dosa sehari-hari. Tapi saya ingin memberitahu bahwa yang paling penting dari baptisan yang kita terima, itu bukan soal pentahiran dosa asal kita. Yang paling penting yang kita mesti ngerti dari baptisan, bahwa baptisan itu adalah pemasangan meterai kepemilikan atau meterai keselamatan. Nah, itu yang paling penting yang kita mesti ngerti, saudara, bahwa ketika kita dibaptis, maka saat itu di dahi kita itu sedang dipasang password, sandi atau kode yang akan menyelamatkan kita. Ketika kita sampai di pintu gerbang Syamayim, itu akan terdeteksi otomatis bahwa ini adalah sandinya, kodenya orang-orang yang berhak masuk ke Syamayimnya Bapak Yahweh. Nah, ini yang paling penting yang mesti kita ngerti. Kalau ini saya memberitahu yang di depan ini hanya sekedar untuk kita ngerti bedanya antara baptisan dengan pembasuhan. Kalau pembasuhan itu pentahiran untuk dosa sehari-hari, sedangkan baptisan itu dosa asal. Artinya dosa yang kita bawa sejak dulu, begitu kita dibaptis, saat itu semuanya luntur dan ada di dasar air tempat kita dibaptis. Nah, kita kembali ke pertanyaan di depan tadi, saudara. Benarkah ada baptisan di dalam Torah atau Perjanjian Lama? Jawabannya adalah ada. Nah, kalau saya katakan ada, tapi kalau kita lihat di dalam kitab suci yang kita pegang, tidak ada kisah orang yang dibaptis di dalam Torah atau Perjanjian Lama. Sebetulnya ini adalah satu kode. Ini artinya di sini jelas ada the lost story atau ada kisah yang hilang. Kalau di sini saya kasih jawaban, ada enggak baptisan di dalam Torah? Jawabannya apa ini? Ada. Kalau saya ngomong ada, tapi begitu kita buka Torah yang kita punya, kitab suci yang kita punya, lah kok enggak ada tentang baptisan? Wong tak search di handphone suci saya, baptis enggak keluar tuh dari kitab Kejadian sampai Ulangan. Ya katakanlah seluruh tanah Torah, Neviim dan Ketuvim. Enggak cuman Torah, tapi Torah, Neviim, Ketuvim, cari. Saudara akan pernah ketemu yang namanya baptisan. Nah, kalau enggak ketemu, kok di sini saya katakan ada. Sebelum kita melihat baptisan di dalam Torah dan siapa orangnya yang dibaptis, saudara, kita akan lihat dulu kisah-kisah yang hilang lainnya di dalam Torah yang selama ini tidak pernah kita ketahui. Sekalipun saya sudah sering menyinggung di tempat ini, saudara-saudara sekalian. Jadi, sekalipun saya sudah sering menyinggung, saya akan coba munculkan lagi, saya akan coba ketengahkan lagi supaya apa? Supaya saudara-saudara kita yang ada di luaran sana yang belum tahu, mereka bisa tahu semua. Dan saya katakan juga, semua orang harus tahu, supaya semua orang tahu bahwa hilangnya kisah-kisah di dalam kitab suci ini, itu ada campur tangannya setan yang berusaha mengaburkan dan menyingkirkan kebenaran. Dan ada juga intervensi setan untuk menutupi kejahatannya. Perlu saudara ketahui, ketika kitab-kitab atau kisah-kisah yang seharusnya ada di dalam kitab suci kita, tapi ketika kita cari ternyata itu tidak ada. Asal saudara tahu, di situ sebetulnya tidak hanya intervensinya manusia yang punya kepentingan, tapi di situ juga ada intervensi atau campur tangannya setan untuk mengaburkan atau menyingkirkan kebenaran. Dan intervensinya setan juga untuk menutupi apa? Kejahatannya dia sendiri. Jadi dia itu setan atau oknum orang-orang yang mengaburkan atau menghilangkan kitab-kitab ini.
Selain memang di dalam kitab Daniel 12 ayat 4 dikatakan Daniel disuruh menyembunyikan kitabnya dan disuruh memeteraikan, itu memang benar. Tapi kita mesti ngerti bahwa kitab yang tersembunyi itu tidak semata-mata Daniel yang menyembunyikan karena disuruh Bapak Yahweh, tidak. Tapi ada oknum-oknum orang yang punya kepentingan, dan kepentingannya tentunya kepentingan yang jahat, supaya apa? Kebenaran itu tidak disingkapkan, dikaburkan. Dan satu lagi, ada intervensi setan untuk menutupi kejahatannya sendiri. Jadi dia berbuat jahat, tapi supaya kejahatannya tidak kelihatan, caranya bagaimana? Kitabnya disembunyikan. Bapak Ibu Saudara paham maksud saya? Paham ya? Nah, kisah yang hilang lainnya, yang pertama yang pernah saya sampaikan juga di tempat ini, adalah kisah tentang Abraham yang akan mengorbankan Yitskak di gunung di tanah Moriah, yang dalam perjalanannya dicobai setan selama atau sebanyak 3 kali. Dan kisah ini tidak ditulis di dalam kitab suci yang kita punya, tapi ditulis di dalam kitab Yaser pasal 23 ayat 25 sampai dengan yang ke-40. Nah ini saudara, sebetulnya satu kisah besar sepanjang sejarah yang tidak pernah kita ketahui selama ini. Ini sebetulnya satu kisah besar sepanjang sejarah yang tidak pernah kita ketahui selama ini. Waktu itu ketika Abraham dan Yitskak itu sedang dalam perjalanan dari rumahnya menuju ke satu di antara gunung yang ada di tanah Moriah. Perjalanan ketaatan Abraham itu bukan satu perjalanan yang mulus, yang tidak mengalami hambatan sama sekali. Tidak saudara. Saya pernah memberitahu, Abraham dan Yitskak itu dicobai setan sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Yang pertama setannya nyamar atau nyaru jadi siapa? Jadi orang tua yang kelihatan bijaksana, orang tua yang seolah-olah kelihatan hatinya itu sedang remuk, sedang hancur, sedih. Ikut merasakan seolah-olah ikut apa? Berduka cita atau berbelasungkawa dengan Abraham. Karena apa? Setan ngerti si Yitskak ini sebentar lagi akan dikorbankan. Nah, setannya itu nyarut jadi orang tua yang dikatakan hatinya remuk dan hancur, yang nelongso gitu loh saudara. Supaya Abraham itu percaya pas diomongi setan. Setannya ngomong apa? Abraham, bukankah kamu menunggu anak ini berpuluh-puluh tahun? Tapi kenapa sekarang kamu akan mengorbankan anak ini? Bukankah Yahweh tidak pernah mengatakan seperti itu? Tapi Abraham di situ peka. Oh ini setan. Seketika itu juga orang tua yang adalah setan ini dihardik dalam nama Yahweh, pergi kamu setan. Seketika itu juga orang tua itu menghilang saudara. Lalu yang kedua, setannya tidak nyerah. Karena memang setan itu punya sifat apa? Pantang menyerah. Yang kedua, setannya nyamar dari jadi seorang pemuda yang tampan, yang sopan. Kemudian sekarang yang dibujui siapa? Yitskaknya. Yitskak dijejeri, ditanya, Yitskak, kamu tahu? Kamu sadar enggak? Kamu diajak bapakmu ke gunung di tanah Moriah, katanya mau mengorbankan korban di sana. Tapi coba kamu pikir, kamu bawa domba enggak untuk dikorbankan? Si Yitskaknya jawab, kata bapakku, dombanya sudah ada di sana, sudah disediakan Yahweh di sana. Oh salah, kamu ngerti? Yang jadi dombanya itu sebetulnya kamu sendiri. Yitskaknya tanya sama Abraham, betulkah kata-kata orang ini Bapak? Abraham mendeteksi lagi, ini setan ini, anak muda ini. Sekarang kamu perhatikan kata-kataku. Arahkan lurus matamu tertuju kepada Yahweh. Jangan pedulikan pemuda itu. Seketika itu juga pemudanya dihardik
setannya pergi dan hilang begitu saja. Kemudian yang ketiga, setannya juga tidak pantang menyerah lagi. Dia coba halang-halangi Abraham dan Yitzhak dan rombongannya dengan menjadi sebuah sungai yang besar, yang arusnya sangat kuat dan deras sekali, yang dikatakan sampai mau menenggelamkan Abraham dan Yitzhak. Memang Abraham dan Yitzhak pada waktu itu sempat lupa kalau di tempat itu sebetulnya tidak pernah ada sungai, apalagi ada sungai besar yang arusnya kuat, tidak pernah ada. Tapi karena pada waktu itu Abraham dia coba konsen kepada Bapak Yahweh, dia lewati. Begitu sampai mata kaki dia masih bisa, airnya sampai mata kaki bisa berjalan dengan lancar. Sampai dengkul mulai agak tersendat, naik sampai pinggang mulai kesulitan berjalan, sampai pada akhirnya air itu sampai di batas leher. Dan begitu airnya sudah sebatas leher, setannya jadi arus sungai yang kuat. Wus, saat itu hampir saja menenggelamkan Abraham dan Yitzhak. Nah begitu Abraham dan Yitzhak itu mau tenggelam, mereka ingat, Abraham ingat, loh aku itu dulu pernah lewat sini, di sini ini tidak ada sungai besar. Wah ini mesti setan ini. Benar saja saudara, sungainya dihardik dalam nama Yahweh, pergi kamu setan. Seketika itu juga sungai yang tadinya besar arusnya deras dan kuat jadi daratan kering, bahkan bekas lembabnya airnya itu tidak ada, saudara-saudara sekalian. Nah kalau di dalam kitab suci yang kita punya, kisah ini tidak pernah ada saudara. Yang ada cuma apa? Abraham sama Yitzhak berangkat dari rumah, tapi tahu-tahu sudah sampai mana? Gunung di tanah Moria. Ngerti-ngerti sudah sampai di Moria. Dan kalau kita perhatikan kisah aslinya tadi saudara, di situ kita bisa melihat ada intervensi atau campur tangan setan untuk menutupi kejahatannya setan itu sendiri. Yaitu apa? Ketika kisah ini tidak dicatat di dalam kitab suci yang kita pegang selama ini, saya sebut inilah upaya setan menutupi kejahatannya. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan saudara, kisahnya Abraham ini saudara-saudara sekalian, yang kalau kita perhatikan tidak ada di dalam kitab suci kita. Karena kisahnya Abraham ini satu kisah yang sangat besar. Kenapa saya katakan kisah ini sebetulnya kisah yang sangat besar? Karena di dalam kisah ini kita tahu, kisah ini melibatkan satu tokoh besar dunia yang ketiga setelah Bapak Yahweh dan Yesua. Abraham itu tokoh besar dunia nomor 3. Setelah siapa? Bapak Yahweh, Yesua, yang ketiga siapa? Abraham. Sedangkan semua orang di dunia ini ngerti dan tahu Abraham itu tokoh besar dunia yang dikenal dan diakui oleh 3 agama besar di dunia ini. Tapi anehnya, kenapa kisah lengkap perjalanan ketaatannya Abraham itu tidak ditulis di kitab suci kita, tapi itu justru ditulis di kitab orang-orang jujur atau yang disebut dengan kitab Yaser. Itu tidak ada di dalam kitab suci kita. Ya, setannya ngerti. Yang sedang dia tutupi itu kisahnya tentang tokoh besar dunia yang ketiga setelah Bapak Yahweh dan Yesua. Dia kaburkan, dia tutupi. Ngerti-ngerti wong pas perjalanan kok ngerti-ngerti tiba-tiba sudah sampai di tanah Moria, di gunung itu. Lah ini kan aneh saudara. Nah ini kisah yang hilang yang pertama. Lalu ada juga kisahnya Mose yang pada saat itu mau dibunuh oleh malaikat Bapak Yahweh karena Mose tidak menyunat Gersom anaknya saat Mose dalam perjalanan disuruh Bapak Yahweh menemui Firaun. Dan kisah ini juga tidak dicatat lengkap di dalam kitab suci yang kita pegang selama ini, tapi justru di dalam kitab
Yaser pasal ke-79 ayat 5 sampai dengan yang ke-12. Kalau kita coba bandingkan dua kitab yang mencatat kisah ini, saudara, saudara nanti akan tahu di mana letak kejanggalannya. Cuman ini ada enggak ya di kitab saya, coba. Bentar ya. Ya. Yuk kita buka bersama-sama saudara-saudara sekalian. Yang pertama di dalam kitab Shemot dulu. Shemot atau kitab Keluaran pasal keempat ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-26. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Saya tanya dulu, saudara punya kitab Yaser enggak? Enggak ada ya? Ya sudah, saya bacakan. Kita lihat dulu yang kitab ILT yang kita punya. Keluaran 4 ayat 21 sampai 26. Perhatikan baik-baik kisahnya. Di situ dikatakan, dan Yahweh berfirman kepada Mose, pada waktu engkau kembali ke Mesir, ingatlah semua mujizat yang telah aku taruh di dalam tanganmu. Dan lakukanlah itu di hadapan Firaun. Dan aku akan mengeraskan jantungnya, dan dia tidak akan membiarkan umat itu pergi. Dan engkau akan berkata kepada Firaun, beginilah Yahweh berfirman, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Dan aku berfirman kepadamu, suruhlah anakku pergi, dan biarlah dia melayani aku. Tetapi jika engkau menolak untuk menyuruhnya pergi, lihatlah, akulah yang akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Dan terjadilah di tengah jalan. Ya, coba kita lihat dulu, saya ulangi ayat ke-23. Dan aku berfirman kepadamu, kepada siapa berarti? Kepada Firaun, suruhlah anakku pergi. Siapa itu yang dimaksud? Israel, orang-orang Israel. Dan biarlah orang-orang Israel itu melayani Yahweh. Tetapi jika engkau menolak untuk menyuruhnya pergi, lihatlah, akulah yang akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Sekarang berhenti sampai di situ. Lalu kita lanjut ayat 24. Di sini letak keanehannya. Dan terjadilah di tengah jalan, yang dimaksud di tengah jalan atau di tengah perjalanan Mose menemui Firaun, di suatu tempat bermalam Yahweh menemui Mose dan bermaksud untuk membunuhnya. Nah, terus yang aneh lagi ayat 25. Maka Sipora mengambil pisau batu dan memotong kulit katan anaknya, alias disunat si Gersom itu, dan menyentuhkannya pada kaki Mose, dan wanita itu berkata, engkau adalah pengantin darah bagiku. Maka dia suruh daripadanya pada saat wanita itu berkata, pengantin darah mengenai sunat itu. Ya saudara, bisa lihat ya, kira-kira paham maksudnya ya. Mose disuruh menemui siapa? Firaun. Tapi tiba-tiba di tengah jalan justru mau dibunuh sama malaikatnya Bapak Yahweh. Artinya ada malaikatnya Bapak Yahweh yang disuruh untuk membunuh Mose. Nah ini kan aneh saudara. Wong disuruh kok tiba-tiba malah mau dibunuh. Ada apa? Nah kita lihat di dalam kitab Yaser pasal keberapa itu? 79 ayat 5 sampai 12. Saya bacakan untuk saudara. Yahweh berfirman kepada Mose, pergi, kembalilah ke Mesir, karena semua orang yang berusaha membunuh engkau telah mati. Dan engkau harus berbicara kepada Paroh untuk melepaskan Bani Israel dari tangannya. Paroh itu berarti Firaun. Yahweh menunjukkan kepadanya untuk melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di Mesir, di depan mata Firaun dan mata seluruh rakyatnya, supaya mereka percaya bahwa Yahweh telah mengutus dia. Sampai di sini masih sama saudara-saudara sekalian ya, kisahnya masih sama. Nah terus ayat 7, Mose mendengarkan semua yang telah diperintahkan Yahweh kepadanya. Dia kembali kepada ayah mertuanya Yitro dan mengatakan hal itu kepadanya. Reuel berkata kepadanya, pergilah dengan damai. Mose bangkit untuk pergi ke Mesir. Dia membawa istrinya dan putra-putranya bersamanya. Dia sedang berada di sebuah penginapan di jalan ketika seorang malaikat Elohim turun dan mencari kesempatan melawan dirinya.
Dia atau malaikat itu bermaksud membunuh Mose karena putra sulungnya, karena dia Mose belum menyunatkannya dan telah melanggar perjanjian yang telah dibuat Yahweh dengan Abraham. Karena Mose mendengarkan kata-kata ayah mertuanya yang telah dikatakan kepadanya untuk tidak menyunatkan putra sulungnya. Karena itu dia tidak menyunatkannya. Sipora, si istrinya Mose, melihat malaikat Yahweh sedang mencari kesempatan untuk membunuh Mose, yang disebut mencari kesempatan terhadap Mose, dan dia tahu bahwa hal ini disebabkan karena dia belum menyunatkan putranya Gersom. Ayat 12. Maka Sipora bergegas dan mengambil batu tajam yang ada di sana, dan dia menyunatkan putranya dan melepaskan suaminya dan putranya dari tangan malaikat Yahweh. Jadi kalau kita lihat di sini saudara, kita akan ngerti kisahnya. Kalau tadi saudara membaca kitab ILT, saudara ngerti enggak? Perjalanan kisahnya ngerti enggak kira-kira? Disuruh Bapak Yahweh ketemu Firaun, Mose berangkat. Ya wes, aku mangkat ya Bapak Yahweh, dia berangkat. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, malaikat Bapak Yahweh itu disuruh bunuh Mose. Ini kalau saya menceritakan kitab ILT, ya. Disuruh bunuh Mose. Lah kan aneh. Nah, habis disuruh bunuh Mose, istrinya Mose yang namanya Sipora ambil batu tajam atau pisau batu, terus anaknya Gersom disunat, diketok tel di situ, terus ditempelkan di Mose, engkau adalah pengantin darah bagiku. Saat itu juga surut murkanya. Lah ini kan aneh saudara. Disuruh tapi mau dibunuh, tiba-tiba istrinya Mose ngambil batu tajam nyunat anaknya. Ini kan tidak ketemu gitu loh alur kisahnya. Ternyata alur kisahnya yang benar. Kenapa Mose itu mau dibunuh oleh Bapak Yahweh? Sekalipun pada saat itu dia sedang mengemban tugas dari Bapak Yahweh untuk ketemu sama Firaun dan disuruh apa? Mendemonstrasikan kuasanya Bapak Yahweh. Tapi pada waktu itu karena Bapak Yahweh ngerti, loh, wong sing tak kongkon ki kok jebulane melanggar perjanjianku dengan kaum Ibrani. Orang yang aku suruh ini kok ternyata melanggar perjanjianku dengan kaum Ibrani. Kan aku punya perjanjian dengan kaum Ibrani bahwa setiap laki-laki dari kaum Ibrani harus disunat. Tapi kenapa si Mose orang yang aku suruh ini justru mendengarkan suara mertuanya ketimbang suaraku? Kenapa dia lebih mendengarkan suaranya Yitro supaya tidak usah menyunat anaknya Gersom? Di situ Bapak Yahweh murka saudara. Karena apa? Ada perjanjian paten yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan oleh Mose. Maka dia suruh malaikatnya cari Mose, bunuh dia. Sekalipun pada waktu itu Mose sedang apa? Mengemban tugas dari Bapak Yahweh untuk ketemu sama Firaun, tapi Bapak Yahweh tidak peduli. Oh, kurang ajar ki jeblane wong sing tak kongkon iki. Dengan kata lain Bapak Yahweh sedang ngomong begitu. Kok dia lebih nurut manusia ya ketimbang nurut omonganku? Dicari. Nah pada saat itu si Siporanya ngerti, loh kok ada malaikat Yahweh tapi gelagatnya kok bukan gelagat melindungi, tapi kok kayak gelagat yang mau membunuh suamiku. Di situ Siporanya peka saudara. Oh, ini karena perjanjian Yahweh dengan kaum Ibrani soal sunat itu dilanggar suamiku. Karena suamiku lebih mendengar omongan ayahku Yitro. Maka saat itu Sipora itu mengambil apa? Batu tajam. Gersom langsung disunat. Begitu disunat saat itu surutlah murkanya Bapak Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak punya kitab Yaser, sampai kapanpun kita itu tidak akan pernah tahu kenapa Bapak Yahweh itu tiba-tiba mau membunuh Mose. Karena pada waktu itu posisinya Mose itu sedang mengemban tugasnya Bapak Yahweh untuk ketemu Firaun dan mendemonstrasikan kuasanya Bapak Yahweh.
Dan saya juga yakin saudara, andai saja waktu-waktu ini tidak ada kitab Yaser yang dimunculkan, yang ditemukan, yang mencatat kisah lengkapnya. Orang yang membaca kisah ini dari kitab ILTA atau LAI, kalau orang itu jeli, orang itu mesti akan protes. Loh ki piye toh Bapak Yahweh ki? Orang mesti akan ngomong apa? Loh Bapak Yahweh ki kok mencela-mencela toh? Kok Bapak Yahweh mencela-mencela sih? Katanya Mose disuruh ketemu Firaun, lah kok malah dibunuh? Apalagi kalau sampai Mose saat itu benar-benar dibunuh sama malaikat Bapak Yahweh. Lalu sekarang kita membaca kisahnya dari kitab LAI atau ILT, dan begitu kita baca, loh ki piye to ki? Pasti kita akan berpikir seperti itu saudara. Orang kalau jeli akan berpikir apa? Loh ini gimana sih? Wong disuruh ketemu Firaun, demonstrasi kuasanya Yahweh, kok di tengah jalan malah dibunuh. Mau dibunuh itu bagaimana? Begitu loh saudara. Ya, jadi orang akan protes, loh Bapak Yahweh kok mencela-mencela sama Mose, wong disuruh kok malah mau dibunuh. Nah di sini saudara, saya mencatat bahwa kebenaran yang mau ditutupi setan itu adalah soal sunat. Ya, kebenaran yang mau ditutupi setan di sini soal apa? Soal sunat. Memang kenapa dengan sunat saudara? Selama ini saudara, orang-orang Kristen, secara khusus orang-orang Chinese Kristen, menganggap apa? Sunat itu tidak perlu. Mereka mengatakan apa? Yang penting itu bukan sunat jasmaniah, tapi yang penting itu sunat kulit katan hati. Gitu loh. Selama ini dalam kekristenan selalu mengatakan seperti itu soal sunat, disanggahnya begitu. Secara khusus orang-orang Chinese Kristen laki-laki, ya, sunat itu tidak perlu. Saya pun dulu juga begitu saudara anggapannya. Karena ngertinya apa? Ada ayat yang ngomong yang penting itu sunat kulit katan hati. Nggak penting sunat burungnya, itu nggak penting. Sunat lahiriah atau jasmaniah itu nggak penting. Yang penting itu sunat kulit katan hatinya. Buat apa kamu burungnya disunat tapi hatimu tidak bersunat? Alias hatimu itu jahat. Hatimu itu suka memikirkan kejahatan dan merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Lah itu kan percuma. Jadi yang lebih penting, yang lebih baik itu sunat kulit katan hati. Dan itulah statementnya orang-orang Kristen selama ini. Dan inilah yang saya sebut, bahwa yang mau dikaburkan setan atau ditutupi setan itu soal sunat. Wong sunat itu tanda perjanjian antara Bapak Yahweh dengan kaum Ibrani. Tapi melalui kisah ini saudara, kisah yang lengkap ini kita tahu sunat fisik itu tanda perjanjian dari Bapak Yahweh dengan orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Ini yang kedua. Lalu kisah yang sebelumnya tidak kita ketahui juga adalah kisah bait suci yang pernah dinajiskan oleh orang-orang Yunani yang membawa patung dewa Zeus ke dalam bait suci dan menyembelih anak babi di meja persembahan seperti ini, yang kemudian dipersembahkan kepada Zeus, yang ternyata semua kejadian ini disebabkan oleh sikap orang-orang Yahudi sendiri yang mau mengasimilasikan imannya atau mencampurkan imannya dengan imannya orang-orang Yunani. Nah, kisah ini tidak ditulis di dalam kitab suci yang kita punya, tapi justru ada di mana? Di Deuterokanonika atau kitabnya orang-orang Katolik. Di situ ada namanya kitab Makabe. Nah, di dalam kitab 1 Makabe 1 ayat 14 sampai 17 dicatat tentang kisah ini saudara. Nah, kitab 1 Makabe 1 ayat 14-17 bunyinya seperti ini. Pada saat itu keluarlah beberapa orang jahat dari Israel, menyesatkan Israel dengan mengatakan, mari kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa di sekitar kita. Karena sejak kita berbeda dari mereka, banyak masalah yang buruk telah menimpa
kita. Kalau saudara perhatikan sampai di poin ini dulu. Saudara ingat ini persis dengan siapa? Dengan orang-orang yang pernah saya saksikan di tempat ini. Yang begitu mereka sudah dimeterai nama Yahweh dan Yesua, mereka beribadah kepada Bapak Yahweh dan Yesua, begitu mereka kembali ke kelompoknya, komunitasnya, ternyata ditolak. Dan ini omongannya mirip persis seperti ini loh saudara. Ya kalau ini kan dikatakan apa? Karena sejak kita berbeda dari mereka, banyak masalah yang buruk telah menimpa kita. Orang-orang yang sudah dibaptis, yang akhirnya kembali menyembah kekasih lamanya, itu juga ada yang seperti itu, yang pernah saya saksikan di tempat ini. Coba kamu lihat, begitu sekarang kita pakai nama Yahweh dan Yesua, coba kamu perhatikan teman-teman kita itu. Sekarang sama kita kayaknya risih loh. Kayak kita itu tidak menyenangkan gitu loh. Bikin tidak enak mereka. Kamu perhatikan tidak sikap mereka sama kita? Sudah deh sekarang begini aja. Ya kita kalau kumpul sama mereka di komunitas lama kita. Oh ini kan sudah teman baik kita lama. Kita sudah deh tidak usah pakai Yahweh-Yahwean dan Yesua-Yesuanan. Udah kita membaur saja dengan mereka. Kalau saudara perhatikan persis tidak sama yang dilakukan orang-orang Yahudi ini. Persis ya. Nah hal ini dipandang baik oleh rakyat dan mereka mengirimkan pembawa pesan kepada raja. Kemudian ternyata rajanya juga menyetujui. Maka raja memerintahkan mereka untuk mengikuti jalan-jalan dan hukum goyim atau bangsa-bangsa. Lalu setelah keluar titah raja, mereka mulai mendirikan aula-aula pesta di Yerusalem sesuai dengan budaya bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu kan sukanya apa? Pesta pora. Tapi kalau orang-orang Yahudi identik dengan apa? Ibadah. Saudara paham bedanya? Kalau orang Yahudi di Yerusalem itu identik dengan ibadah. Tapi kalau goyim identiknya sama pesta pora. Mereka tidak menyunat anak-anak laki-laki mereka, dan mereka meninggalkan perjanjian kudus mereka, serta menjual diri menjadi jahat di mata Bapak Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca apa yang ada di depan ini, di situ kita bisa melihat adanya asimilasi atau pencampuran iman yang dilakukan justru oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Sehingga asimilasi atau pencampuran iman ini waktu itu mendatangkan kehancuran hebat atas bait suci dan melahirkan satu peristiwa yang kita kenal sekarang ini dengan peristiwa Hanukkah. Jadi latar belakang peringatan Hanukkah itu sebetulnya latar belakangnya berangkat dari bait suci yang dinajiskan oleh orang-orang Yunani. Karena apa? Karena waktu itu orang-orang Yunani yang melihat orang-orang Yahudi yang mulai dekat-dekat sama mereka, ikut dalam pestanya orang-orang Yunani, mereka, orang-orang Yunani itu seperti dikasih pintu untuk kurang ajar dan ngacak-ngacak bait suci. Begitu dikasih pintu untuk kurang ajar sama bait suci, mereka bawa masuk, mereka acak-acak itu bait suci. Yang seharusnya di bait suci patung Yahweh saja itu tidak ada, tapi justru diganti apa? Didirikan apa di situ? Dijagroke patungnya dewa Zeus. Terus di depan meja persembahannya begini, di atas meja persembahan ini yang biasanya untuk mengorbankan binatang anak domba, sekarang yang ada di atas meja persembahan apa? Anak babi. Bayangkan, bait suci dinajiskan sampai sebegitunya. Maka saat itu hancurlah satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Hanukkah. Lalu selain kisah-kisah ini, kita juga pernah diberitahu soal ucapan asri atau ucapan bahagia atau ucapan berkat yang hilang, yang ditemukan di dalam gulungan kitab di Laut Mati, yaitu dari gulungan nomor 4Q525 fragmen 2 kolom 2. Apa isi ucapan bahagianya yang hilang? Saudara lihat sendiri saja di
video di Kehilat kita ini saudara. Ya enggak usah saya jelaskan karena nanti jadi panjang lebar. Dan sebetulnya saudara masih banyak kisah-kisah lainnya yang juga hilang dan tidak kita ketahui sebelumnya. Tapi malam ini saya tidak akan meneruskan tentang kisah hilang yang lainnya. Malam ini saya akan langsung masuk ke poinnya. Dan saya hanya mengambil beberapa saja tentang kisah yang hilang ini. Dan kita akan kembali ke poin kita malam ini. Yaitu tentang kalau Yesua adalah penggenap nubuatan Torah sesuai kitab Matius pasal ke-5 ayat yang ke-17. Kalau Yesua dibaptis berarti di Torah atau di perjanjian lama seharusnya ada dong orang yang juga dibaptis sama seperti Yesua. Saudara, sebelum saya lanjutkan, sampai di sini dulu kira-kira saudara paham enggak dengan pertanyaan ini? Halo? Saudara paham enggak kira-kira? Paham ya? Yesua itu kan disebut sebagai penggenapan atas nubuatan Torah atau penggenap Torah, menggenapi Torah. Sesuai di dalam kitab Matius 5 ayat 17 yang dikatakan apa? Jangan kamu mengira aku datang untuk membatalkan Torah, tapi aku datang untuk menggenapi Torah. Nah berarti Yesua itu menggenapi Torah. Lah kalau Yesua dikatakan dia menggenapi Torah, kalau Yesua dibaptis berarti di Torah atau di perjanjian lama seharusnya ada orang yang juga dibaptis sama seperti Yesua. Padahal kalau kita coba cari di dalam kitab suci kita search handphone suci kita, kata baptis, di situ tidak pernah ada kata baptis yang ditulis di dalam Torah. Tapi kenapa bisa dikatakan kalau Yesua menggenapi, berarti di Torah atau orang sebut dengan perjanjian lama itu mesti ada yang dibaptis juga. Nah pertanyaannya siapa yang dibaptis saudara? Yang dibaptis tidak lain adalah Adam. Nah, kisah Adam dibaptis ini ditemukan di dalam kitab Mose atau kitab Musa, yang sekarang ini kitab ini justru dipakai oleh kelompok Mormon. Tapi ingat, sekalipun dipakai oleh kelompok Mormon, ini bukan kitab karangannya Mormon, bukan saudara-saudara sekalian ya. Nah, kisah Adam yang dibaptis ini ditemukan di dalam kitab Mose atau kitab Musa yang sekarang ini dipakai oleh Mormon, yaitu di dalam kitab Mose atau kitab Musa pasal ke-6 ayat yang ke-64 sampai dengan yang ke-66. Di sini saya akan coba bacakan kisahnya Adam dibaptis. Dan terjadilah ketika Elohim telah berbicara dengan Adam, bapa leluhur kita, maka Adam berseru kepada Elohim dan dia diangkat pergi oleh ruah Elohim dan dibawa ke bawah ke dalam air dan diletakkan di bawah air dan ditampilkan keluar dari air, dan demikianlah dia dibaptis dan ruah Elohim turun ke atas dirinya, dan demikianlah dia dilahirkan melalui roh dan menjadi dihidupkan dalam manusia batiniahnya. Dan dia mendengar suara dari sorga memfirmankan, engkau dibaptis dengan api dan dengan Roh Kudus, inilah kesaksian Bapa dan Putra sejak mulai sekarang dan selamanya. Saudara perhatikan di sini ada kalimat dan Adam atau dia Adam diangkat pergi oleh ruah Elohim dan dibawa ke bawah ke dalam air dan diletakkan di mana ini? Di bawah air dan ditampilkan keluar dari air. Yang dimaksud dibawa ke dalam ke bawah air dan diletakkan di bawah air dan ditampilkan keluar dari air itu dibaptis. Maka dengan demikian saudara, genaplah kalau kita menerima Yesua itu sebagai Adam yang kedua, atau Yesua adalah Adam yang kedua, atau
Adam yang terakhir, seperti yang kitab 1 Korintus 15 ayat 45 gambarkan. Sebagai Adam yang kedua atau Adam yang terakhir, Yesua dibaptis. Dan sekarang kita tahu Adam yang pertama itu juga dibaptis. Jadi orang Kristen sesuai kitab 1 Korintus 15 ayat 45, kekristenan itu tahu. Kalau mereka nyebutnya kan Yesus. Yesus itu Adam yang kedua. Nah kita kan menyebutnya apa? Yesua itu Adam yang kedua. Cuman kalau dari bahasanya kitab Korintus 15 ayat 45, disebutnya bukan Adam yang kedua, tapi Adam yang terakhir, yaitu Adam yang bisa disebut sebagai Adam yang taat kepada bapaknya. Bedanya kalau Adam yang pertama itu tidak taat kepada Bapak Yahweh, tapi Yesua sebagai Adam yang kedua atau Adam yang terakhir adalah Adam yang taat kepada bapaknya. Nah, sebagai Adam yang kedua atau Adam yang terakhir, Yesua dibaptis. Karena sekarang kita tahu ternyata Adam yang pertama itu juga dibaptis. Jadi genap saudara. Kalau dikatakan Yesua itu menggenapi Torah, itu betul-betul Yesua itu penggenap Torah yang sejati. Apa yang dikatakan Yesua ini digenapi sebagai Adam yang kedua yang dibaptis. Karena Adam yang pertama juga dibaptis. Nah, mungkin saudara, sampai di sini ada di antara kita yang berpikir begini, loh Pak, kitabnya Mormon kok dipakai? Ya mungkin kita berpikir, bukankah pengajarannya Mormon itu tidak sesuai dengan pengajaran kita? Saya katakan betul. Tetapi di sini saya ingin memberitahu saudara-saudara sekalian. Ketika sekarang ini saudara dan saya disodorkan kitab yang dipakai oleh Mormon, sikap kita yang pertama, tadi di depan saya sudah memberitahu, jangan pernah kita itu a priori dulu. Ya, jangan kita belum menganggap itu sesat dulu. Jangan kita skeptis dulu, jangan kita meragukan dulu. Dan jangan juga kita berprasangka buruk dulu, dan jangan juga kita alergi dulu dengan kata-kata Mormon ini saudara. Memang saya sendiri itu juga tidak menerima pengajarannya Mormon. Pengajarannya Mormon itu tidak kita terima dan tidak kita imani. Tapi kalau ada kitab Mose yang dipakai oleh Mormon, yang harus kita lihat itu kitabnya dan isinya, bukan soal siapa yang memegang atau memiliki kitab itu. Ya sekali lagi, kalau sekarang kita disodorkan tentang kitab Mose atau kitab Musa yang ternyata setelah kita ngerti, kalau saudara buka situsnya ini ayatnya ada di online. Kalau saudara mau nanti saya kasih linknya. Kalau saudara buka situs ini, di situ akan ditulis orang-orang suci akhir zaman. Gereja Yesus Kristus orang-orang suci akhir zaman. Nah, gereja Yesus Kristus orang-orang suci akhir zaman ini identitasnya Mormon, saudara. Ya, ini identitasnya Mormon di Semarang ini ada di sebelah Matahari Simpang 5 Jalan Ayani itu. Ada, dan ini identitasnya Mormon. Nanti kalau saudara buka situsnya ini, di awal istilahnya di kop situsnya itu ada tulisannya Gereja Yesus Kristus orang-orang suci akhir zaman. Tapi di situs itu memuat kitab-kitab. Nah, satu di antaranya kitab yang dimuat adalah kitab Mose atau kitab Musa. Nah, sekarang sikap kita bagaimana? Pak, bukannya Mormon itu pengajarannya jauh keluar dari pengajaran kita. Kan itu tidak kita imani. Maka saya memberitahu di depan tadi, sikap kita itu jangan alergi dulu, saudara. Jangan kita itu gampang a priori. Pokok hati kita itu taruh di posisi netral dulu, nanti biarkan pengetahuan baru itu masuk dulu.
Nanti kita akan cross check kira-kira sesuai enggak dengan kitab suci atau Torah yang kita miliki. Tinggal nanti kalau tidak sesuai dengan kitab suci atau Torah atau tanah yang kita miliki, ya enggak usah dipakai. Kan gampang. Tapi hati kita mesti apa? Netral dulu, jangan a priori dulu, jangan alergi dulu. Yang harus kita lihat itu kitabnya dan isinya, bukan siapa yang memegang atau memiliki kitab itu. Tidak perlu saudara soal siapa yang memegang atau memiliki kitab itu. Tapi kebenaran di dalam kitab itu, itulah yang mesti kita pegang baik-baik. Yang harus kita lihat itu itunya. Sehingga ketika hati kita itu bisa melihat kitabnya dan isinya, sampai kapanpun hati kita itu tidak akan a priori. Kita tidak akan alergi dengan sesuatu yang baru, yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Asal saudara tahu, kitab Mose atau kitab Musa itu bukan karangan nabinya Mormon yang namanya Joseph Smith, bukan. Ya, saya kasih tahu bahwa kitab Mose atau kitab Musa itu bukan karangan nabinya Mormon yang namanya Joseph Smith, bukan. Mormon itu punya kitab sendiri yang katanya hasil dari pewahyuan yang diterima oleh nabinya yang bernama Joseph Smith, yang ceritanya pada waktu itu ketika Joseph Smith itu sedang tidur, dia bermimpi. Nah, dalam mimpinya Joseph Smith ini ditemui oleh malaikat yang namanya malaikat Moroni. Dan pada saat malaikat Moroni menemui Joseph Smith di dalam mimpinya, waktu itu malaikat Moroni mengatakan apa? Dia memberikan lempengan-lempengan kitab emas yang kemudian setelah dia bangun pagi, dia datangi tempat di mana lempengan-lempengan kitab emas itu ada. Di daerah County, New York, di satu perbukitan. Ternyata katanya lempengan kitab emas itu benar ada di sana. Dan ketika diambil, waktu itu konon katanya Joseph Smith belum mengerti artinya apa ini. Nah, di situ katanya malaikat Moroni ini ngomong, setahun lagi engkau temui aku di tempat yang sama di mana engkau menemukan kitab itu, nanti aku akan memberitahu apa artinya yang ditulis di dalam lempengan-lempengan kitab kuno ini. Mormon itu punya kitab sendiri saudara, yang katanya hasil dari pewahyuan nabinya yang bernama Joseph Smith. Jadi kitab Mose, sekali lagi, ini bukan karangannya Joseph Smith, nabinya Mormon. Bukan, saudara-saudara sekalian. Kenapa saya katakan begitu? Karena setelah saya teliti, kalau saya lihat isinya, kitab Mose pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-24, isinya itu sama dengan kitab Kejadian pasal ke-5 ayat pertama sampai dengan yang ke-20 tentang silsilah Adam. Coba saudara buka. Kejadian 5 ayat 1 sampai 20, tidak usah kita baca, tapi saudara baca saja judul perikopnya. Judul perikopnya di atas apa itu? Kejadian 5 ayat 1 sampai 20. Apa? Silsilah Adam. Ya. Kenapa saya katakan kitab Mose atau kitab Musa itu bukan karangan nabinya Mormon yang namanya Joseph Smith. Karena kalau saya lihat isinya, kitab Mose pasal 6 ayat 1 sampai 24, isinya itu sama dengan kitab Kejadian 5 ayat 1 sampai 20 tentang silsilahnya Adam. Hanya beda bahasanya saja, tapi inti ayatnya sama. Bahasanya yang sedikit berbeda, tapi untuk inti ayatnya sama. Tapi saudara, setelah ayat 20 dalam catatan saya, setelah ayat 20 kitab ILT atau pasal 5 ayat 20 dari kitab ILT, kisahnya itu tidak sama lagi dengan kitab Mose pasal 6 ayat 25 dan seterusnya. Tadi perbandingannya apa? Saya lihat Mose pasal 6 ayat 1 sampai 24 itu sama dengan Kejadian 5 ayat 1 sampai 20. Tapi setelah
ayat 20 di kitab ILT kita atau pasal 5 ayat 21-nya dan seterusnya itu tidak sama dengan kitab Mose pasal selanjutnya, ayat selanjutnya, ayat 25 dan seterusnya. Nah, di dalam kitab Mose pasal 6 mulai ayat 52 sampai dengan ayat 66, disitulah kisah tentang baptisannya Adam itu mulai dicatat, saudara-saudara sekalian. Ya, di kitab Mose pasal 6 ayat 52 sampai ayat 66 ini dicatat kisah tentang baptisannya Adam. Jadi sekali lagi, jangan kita a priori dulu. Jangan kita alergi dulu, jangan kita berprasangka buruk dulu. Saya mesti wanti-wanti ini berkali-kali karena apa? Saya berpikir ada orang itu sudah dimeterai nama Yahweh. Saya perhatikan orang itu kayaknya kalau dengan Bapak Yahweh, ya fanatik saudara. Tapi anehnya, begitu dia mendengar sesuatu yang baru, dan itu bukan abal-abal, tapi ada dasarnya, dan kami bisa menunjukkan dasarnya. Kami itu, ya bisa saya, bisa Pak Lukas. Dasarnya bisa kami tunjukkan, tapi anehnya orang itu masih mengatakan apa? Wah, sesat iki. Wong pengagung Yahweh kok nggo kitabe Mormon. Gitu loh. Tapi yang diomong bukan kitabnya Mormon, kitab yang lain. Dianggapnya yang paling benar itu ya kitab suci yang jumlahnya berapa? 66 dari Kejadian wis sampai Wahyu wis sing bener titik. Lah kalau begitu gugurlah Matius 5 ayat 17 yang dikatakan aku Yesus datang bukan untuk membatalkan Torah tapi menggenapi. Gugur. Kalau kita hanya melihat kitab suci yang kita punya, nubuatan ayat Matius 5:17 ini akan gugur. Lah mana? Wong Yesus dibaptis tapi kenyataannya di Torah atau di Perjanjian Lama tidak ada satu orang pun yang dicatat di dalam kitab suci kita yang juga dibaptis sama seperti Yesus. Kalau begitu gugur saudara. Lah ini akibat dari apa? Hatinya itu gampang tertutup untuk pengetahuan yang baru. Nah kita jangan model kayak begini saudara. Ya, cara kita jadi orang percaya itu terbukalah dulu. Karena apa? Angin pengajaran dari Sion itu anginnya sedang berhembus kencang-kencangnya. Nah angin pengajaran dari Sion itu membawa banyak pengetahuan-pengetahuan yang baru gitu loh. Kalau hati kita belum sudah tertutup, hati kita belum sudah ngomong sesat, ini itu salah, ngawur, ya sudah. Maka saya katakan apa? Kita tidak ada bedanya dengan kekristenan, tidak ada bedanya dengan orang Kristen yang tidak pernah bertumbuh, yang tidak pernah berkembang imannya, ngerti nemong itu tok. Ya nek ndak Musa ya Harun, nek ndak Harun ya Firaun, nek ndak Firaun Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus sampai kitab Wahyu. Wahyu saja jarang dibaca. Karena apa? Wah, wegah aku maca kitab Wahyu. Awakku greges kabeh nek maca kitab Wahyu. Mereka sekarang di dunia ngomong apa? Awakku greges kabeh nek maca kitab Wahyu. Tapi nanti tahu-tahu ada kejadian besar di dunia ini. Ada kejadian luar biasa besar di dunia ini seperti COVID kemarin. Langsung apa? Kedandapan. Bingung karepe dhewe. Loh tok. Ya toh? Loh kok iso tok. Nah karena apa orang seperti ini? Karena pada saat dikasih pengetahuan yang baru yang dinubuatkan di dalam kitab suci yang sebetulnya di dalam kitab suci yang kita pegang itu ada, mereka menolak. Wes ora usah kanggo nubuatan. Ya pokok apa sing ditulis di kitab suci itu saja yang dipakai, ya sudah. Pengetahuanmu akan berhenti sampai di situ dan selamanya saya katakan kamu akan menjadi seperti katak yang ada di dalam tempurung. Orang ngerti apa-apa ngangguh. Ya toh tela-telo. Kayak ketek ketulup itu loh. Ya toh. Nanti begitu ada kejadian luar biasa di dunia ini yang menggoncang dunia ini seperti COVID kemarin. Loh tok.
Ya toh, mungisoni lah lo. Nah, kita kan sudah dikasih tahu saudara. Sebelum ada kejadian luar biasa COVID seperti pirang tahun ya, 3 tahun yang lalu, kita sudah dikasih tahu sebelum tahun 2020, jauh sebelum tahun 2020, melalui satu nubatan yang dikatakan apa? Tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Nah, karena kita sudah ngerti, kalau saya antisipasi, saya berjaga-jaga. Saya bertanya-tanya, waduh, akan ada apa ya ini? Sekalipun sekitar 12 tahun yang lalu, tahun 2011, sebetulnya saya sudah ngerti akan ada kejadian apa di tahun 2020, cuman kejadiannya apa pastinya itu yang saya tidak tahu. Cuman pada waktu itu saya sempat mendengar ada seseorang yang akan mengatakan bahwa 2020 akan ada kejadian luar biasa. Terbukti tidak saudara? Terbukti. Ya. Nah, kalau kita senang dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, aman. Kita mesti bisa berjaga-jaga, kita bisa antisipasi, kita bisa menyiapkan apa? Jantung hati kita. Sehingga begitu ada kejadian luar biasa, kita ramu ngopo? Lah loh, orang ngerti harus berbuat apa. Tapi kita ngerti harus berbuat apa saat itu saudara. Jadi sekali lagi jangan kita seperti kekristenan yang ada di luaran sana, yang hanya puas dengan kitab yang dimiliki sekarang ini. Padahal kitab yang dimiliki sekarang ini banyak sekali kesalahan penerjemahannya. Jangan kita berprasangka buruk dulu dengan kitab-kitab yang baru yang sekarang ini mulai bermunculan. Termasuk jangan kita berprasangka buruk dengan satu kitab yang namanya kitab Mose yang sekarang ini dipegang oleh Mormon. Mereka hanya megang, mereka hanya memiliki, tapi mereka tidak mengeluarkan kitab itu. Mereka tidak mengarang kitab itu, tidak saudara. Mereka hanya apa? Memiliki, hanya memegang gitu loh. Jadi ceritanya kalau saya ilustrasikan, sebetulnya kitab itu tidak hanya 66, tapi kitab itu sangat banyak. Cuman kitab yang sangat banyak itu dimiliki oleh kelompok-kelompok orang banyak juga. Jadi katakanlah ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama pegang 50 kitab, kelompok yang kedua pegang 30 kitab, kelompok yang ketiga 50 kitab, kelompok yang keempat 40 kitab, kelompok yang kelima 10 kitab. Nah, pada saat kelompok yang kelima ini ngomong tentang kitab yang dia punya, kelompok yang pertama ini tidak ngerti gitu loh saudara. Pas tidak ngerti. Lalu kelompok yang ketiga ngomong tentang isi kitabnya, kelompok yang kelima tidak ngerti. Demikian pula sebaliknya. Nah, sekarang itu semuanya yang dipegang oleh kelompok-kelompok ini ditemukan dan dimunculkan. Jadi jangan sikap kita itu a priori dulu. Saya ngomong begini, saya wanti-wanti begini. Ya itu, karena saya perhatikan ada orang yang sudah dimeterai Bapak Yahweh, nama Yahweh sudah benar. Saya perhatikan orangnya kelihatannya fanatik. Tapi anehnya ketika dikasih sesuatu yang baru, justru sesuatu yang baru itu dianggap sesat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan sekali lagi berprasangka buruk dengan kitab Mose. Sekalipun kitab Mose itu dipegang oleh Mormon. Karena kitab suci itu sebetulnya jumlahnya tidak hanya 66 kitab, tapi lebih dari 66 kitab. Dan ini terbukti dengan munculnya apa? Kitab-kitab seperti kitab Yaser, kitab Henok, kitab Yobel, kitab Esdras, terus kitab apa? Sohar dan sebagainya. Yang juga meneguhkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dahulu kala. Nah, sekarang yang terakhir, pertanyaannya. Terus memang fungsinya apa, Pak? Kalau kita sudah tahu ada kitab Mose atau kitab Musa ini, fungsinya apa? Nah, pertanyaan ini juga mesti saya
angkat saudara. Karena apa? Karena lagi-lagi pernah ada juga orang yang mengatakan apa? Lah terus nek wis ngerti kanggo apa? Dan orang itu terang-terangan ngomong sama saya. Terus nek wis ngerti ngene kanggo apa? Untungnya orang itu ngomongnya waktu itu tidak langsung kepada saya, tapi saya diceritain orang. Ya orang ini mengatakan seperti ini Pak. Untungnya ngomongnya tidak sama saya. Kalau waktu itu ngomong sama saya akan jawab, ya wis toh tinggal lawuh. Ya toh, tak jawab begitu sih San. Wong ini kan pernyataan statement yang konyol. Kalau sudah ngerti terus mau buat apa? Nek ngomongnya sama saya langsung ya tak jawab, ya wis tinggal lawuh ra wis. Ya tinggal lawuh ngono. Nah sekarang pertanyaan ini saya angkat supaya saudara itu jangan jadi orang yang seperti ini. Sekarang saya tanyakan, terus apa Pak fungsinya? Kita tahu ada kitab Mose atau kitab Musa ini. Fungsinya sama seperti munculnya kitab Yaser, kitab Henok, kitab Sohar, kitab Yoel, kitab Esdras dan kitab-kitab lainnya. Maka dengan ditemukannya kitab Mose atau kitab Musa, ini akan semakin menyingkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan atau ditutupi. Dan otomatis kalau semua kebenaran itu sedikit demi sedikit dimunculkan atau disingkapkan, ini akan apa? Mempersempit yang namanya ruang gerak penyesatan. Gitu loh saudara. Ya, jadi kalau saya bayangkan itu seperti kontraflow. Jadi ketika kebenaran itu banyak dimunculkan, otomatis penyesatannya jadi sedikit. Nah demikian pula sebaliknya, ketika kebenarannya itu hanya sedikit yang dimunculkan, banyak yang disembunyikan, otomatis yang banyak apanya? Penyesatannya. Kira-kira seperti itu saudara. Jadi kalau ditanya fungsinya apa? Fungsinya ini akan semakin menyingkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan atau ditutupi. Dan otomatis kalau semua kebenaran itu sedikit demi sedikit disingkapkan, ini akan semakin mempersempit ruang gerak penyesatan. Satu hal yang mesti kita ingat saudara. Sekaranglah waktunya semua kitab-kitab yang tersembunyi itu dimunculkan ke permukaan. Daniel 12 ayat 4 sekarang sedang digenapi. Kita baca. Daniel pasal ke-12 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama supaya ayat ini terngiang-ngiang di pikiran kita. Kitab Daniel pasal ke-12 ayat 4. Kenapa kita mesti ngerti pengetahuan-pengetahuan yang baru ini? Mari kita baca. Alef, Bet, Gimel. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada apa itu? Akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan apa? Bertambah. Jadi waktu-waktu ini saudara, inilah waktu yang disebut dengan zaman akhir itu atau akhir zaman itu, di mana orang berlari kian kemari mencari pengetahuan dan pengetahuan ditambahkan oleh Bapa Yahweh bagi mereka yang mau mencari, ditambahkan. Kalau saudara tidak mau mencari bagaimana? Ya tidak apa-apa. Wah saya tidak usah lah Pak. Saya mau firman yang PMP saja. Pendidikan moral saja Pak. Ya ndak usah yang pengajaran model begini. Nek wis ngerti terus kanggo apa? Ya wis tinggal lawuh toh. Ya. Jadi waktu-waktu ini, inilah waktu di mana Bapak Yahweh itu sedang menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Dan apa yang terjadi ketika pengetahuan itu ditambah saudara kira-kira? Begitu pengetahuannya ditambah, otomatis ruang gerak penyesatannya jadi menyempit karena pengetahuannya bertambah, otomatis ruang gerak penyesatannya jadi menyempit. Sehingga ketika ruang gerak penyesatan itu semakin dipersempit, kita akan semakin tahu saudara, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Saya ambil contoh.
Kalau saudara yang sudah lama di tempat ini, saudara akan ngerti. Kita sudah tidak pernah lagi mengadakan perjamuan kudus sebulan sekali. Apalagi seminggu sekali. Tidak pernah. Kita dulu ngertinya perjamuan kudus seminggu sekali, sebulan sekali. Itu benar. Ya toh? Tapi begitu pengetahuan yang baru itu disingkapkan. Orang Kristen seharusnya mesti hati-hati dengan yang namanya perjamuan kudus. Karena yang betul itu sebetulnya bukan Holy Communion, bukan perjamuan kudus, tapi seder pesah, perjamuan pesah. Yang benar itu. Karena kalau sampai orang Kristen tidak tahu betul-betul kenapa dia mengadakan perjamuan makan hosti dan minum anggur, hostinya saja sudah salah, sudah keliru. Ya. Anggurnya bukan peresan tangan manual. Kalau orang Kristen sampai tidak tahu, orang Kristen itu bisa digiring ke pemujaannya dewa anggur yang namanya dewa Opofagia. Hati-hati. Ini kan yang kita anggap dulu benar, saudara. Kita perjamuan kudus setiap bulan. Lah kan ayatnya, lakukanlah sesering mungkin kamu bisa melakukannya. Nah, dapat ayat itu tambah. Perjamuan kudusnya orang mau ngopo? Sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan setiap hari perjamuan kudus. Sehingga begitu ada orang sakit, cekoi anggur sama hosti. Loh, memang salah dikasih anggur sama hosti. Ya saya katakan memang tidak salah, sekalipun hostinya salah. Seharusnya bukan hosti, tapi bikin sendiri roti tidak beragi, yang benar begitu. Cuman salahnya apa? Kalau setiap kali ada orang sakit butuh pertolongan Tuhan, yang disodorkan anggur sama hosti, lama-lama mindsetnya orang akan berpikir apa? Yang menyembuhkan aku apanya? Anggur sama hostinya. Jadinya apa? Jadinya apa? Bapak Yahwehnya, kuasanya Bapak Yahweh tidak kelihatan. Sesuk nek ketemu koncone, jadi ning tas itu sudah siap. Anggur sama hosti. Ya toh? Pokok anggur hosti itu selalu ada di tasnya, di dompetnya. Koncone ndase ngelu sithik, "Nggih, ngombe iki." Ya, iki. Sirahmu ngelu, minum ini. Anggur mek, hosti mek. Kalah sama obat saya yang namanya PMH. Wah, itu dahsyat itu. Puyer PMH, puyer cap juru rawat. Nek anggur hosti kan mesti nunggu, ya toh? Nek ini ora ana 5 menit mari, tak jamin. Pokok wetenge warek. Ya, supaya ndak perih, teng klitih gitu. Hati-hati. Jadi ketika ruang gerak penyesatan itu semakin dipersempit, inilah yang menguntungkan kita. Sehingga kita ngerti apa? Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang selama ini kita anggap benar ternyata itu tidak benar, ternyata itu salah. Ya contohnya apa? Soal perjamuan kudus ini. Orang jadinya kalau kemana-mana ning tase iki mesti ono anggur mbek hosti. Lah malah koyo jimat. Ya toh? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tahu banyak hal apa yang sebetulnya juga diinginkan oleh Bapak Yahweh. Begitu pengetahuan itu ditambah, kita akan ngerti juga banyak hal sebetulnya apa sih yang dipengini Bapak Yahweh, yang dikehendaki Bapak Yahweh itu apa. Kita juga akan tahu apa yang sudah diatur dan diinginkan Bapak Yahweh. Begitu pengetahuan itu ditambah, apa yang diinginkan dan diatur Bapak Yahweh, sekarang kita ngerti. Sehingga ketika sekarang kita sudah tahu apa yang benar yang sudah diatur dan diinginkan Bapak Yahweh, maka Hosea 4 ayat 6 itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan binasa karena kurang pengetahuan, gitu loh. Tapi nek belum saudara sudah menolak pengetahuan yang baru itu dengan mengatakan sesat, salah, ngawur, ya sudah.
saya jamin Hosea 4 ayat 6 akan saudara genapi. Tapi kalau kita dengan sukacita membuka pengetahuan yang baru, saya yakin Hosea 4 ayat 6 itu tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan binasa karena kekurangan pengetahuan. Tapi saya percaya kita akan hidup dan masuk dalam hayim lanitsah atau kehidupan kekal bersama Bapa Yahweh. Dan kita pasti selamat melalui pengetahuan-pengetahuan yang baru itu. Amin saudara. Kita pasti selamat dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru itu. Dan saya percaya begitu kita selamat, kita diselamatkan Bapa Yahweh melalui pengetahuan-pengetahuan yang baru itu, kita pasti masuk dalam hayim lanitsah, kehidupan kekal bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini.